لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hita ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata al huda ibtigha wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah, kita sakit sarang-sarang melanjutkan pengajian niki walaupun dalam keadaan hujan. Para jamaah Masjid Al-Muza rahimakumullah, insyaallah malam niki kita akan membahas dan sudah memasuki pembahasan mengenai salat. Terus yang sholat niku kedepannya kita akan berbicara syarat-syarat sholat, apa saja yang diwajibkan dalam sholat, kapan kita boleh meninggalkan sholat, dan seterusnya. Karena kadang orang niku kegampang maksudnya tanpa ada gara-gara atau penyebab yang diperbolehkan dalam syariat, tiba-tiba meninggalkan sholat atau tidak mau mengerjakan sholat. Bahkan teng mriki teng syarahnya Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, beliau menyebutkan pembahasan khusus tentang nasihat pada orang-orang. Beliau menyampaikan sering teledornya kita gara-gara sakit dikit enggak sholat, gara-gara puyeng dikit boten sholat. Niki teng kitab niki sampai disebutkan secara khusus. Terus mangke biar kita enggak paham salah atau salah paham, juga harus mengetahui apa saja yang menyebabkan kita diperbolehkan tidak melaksanakan sholat dalam sementara waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun sebelum niku ada satu hal yang pengen kula sampaikan. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya memakan set atau ulat kecil yang biasanya keluar dari daging atau dari buah-buahan niku. Ulama menyebutkan haram hukumnya memakan set niku kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika kita niku misale ada jambu, kita makan itu jambu, ternyata ketika diperiksa jambunya itu dalamnya ada setnya, sudah masuk ke dalam. Itu kata ulama diperbolehkan. Kalau bukan kondisi tersebut,
maka secara umum set niku diharamkan untuk dimakan. Dados hati-hati. Namun biasanya napa jenenge kita biasanya napa terlanjur biasanya. Kenapa kok diharamkan? Karena kata ulama dalam sebuah riwayat diriwayatkan atau diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikasih buah sama para sahabat. Ternyata sebelum dimakan sama Rasulullah diperiksa dulu buah niku. Nah, ini kata ulama, ini menunjukkan bahwa memeriksa buah ada setnya atau enggak. Satu, itu berarti wajib. Yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa set itu tidak halal untuk dimakan. Misalnya buat mertombo Ustadz, beda niku pembahasannya. Niku ntar masuk ke kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat niku kalau menyebabkan kematian atau sakitnya nambah parah, niku bisa memperbolehkan barang yang haram. Misalnya kayak ganja niku kan haram. Ganja niku haram. Makanya kula baru sadar ketika ada orang terkena kasus narkoba, niku bahasanya di TV bukan orang pengguna narkoba, tapi bahasanya menyalahgunakan narkoba. Jadi bahasanya menyalahgunakan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu banyak faidahnya. Bahkan kalau pernah ningali ada museum, ada baju itu dibuat dari pohon napa jenenge ganja. Baju. Dan juga ternyata orang ketika dibius itu juga menggunakan apa? Sejenis narkoba. Sehingga kata ulama napa jenenge narkoba memang secara umum haram. Tapi misalkan digunakan untuk kedokteran demi tidak membahayakan jiwa, takut meninggal, takut nambah parah penyakitnya, sehingga diperbolehkan. Intinya, kalau jenengan tanya secara umum, berarti set halal pembuatan hukumnya haram. Tapi kalau tanya, misalnya nggak punya obat lagi kecuali pakai set Ustadz, itu pembahasan yang berbeda. Berikutnya, Bapak Ibu, ada satu tentang masalah najis yang belum perlu bahas, yaitu najis ma'fu. Najis yang diampuni oleh Allah, tidak berdosa dan juga tidak menyebabkan najis atau tidak dihukumi najis walaupun sebenarnya najis. Misalkan darah kan najis. Namun dalam beberapa kondisi darah niku dihukumi tidak najis. Bukan tidak najis, di ma'fu. Satu, najis yang tidak bisa kelihatan mata normal. Terus misalkan jenengan melihat nopo, melihat laler, okay? Laler niku kemana-mana. Misalkan jenengan tahu bahwa dia habis dari belakangnya nopo, dari belakangnya kandang sapi misalkan. Jenengan tahu di belakang sapi nopo atau di kandang sapi atau di belakangnya, niku banyak kotorannya. Jenengan tahu itu biasanya laler nopo, menclok. Tapi kata ulama, kalau misalkan kotoran itu tidak bisa kelihatan mata, biasa ngeten, bisa kelihatan pakai nopo alat pembesar niku, maka itu nopo di ma'fu. Semua jenis najis yang tidak kelihatan mata, ada najisnya, namun tidak bisa kelihatan benar kalau pakai mata telanjang, pakai mata biasa. Kata ulama itu di ma'fu. Najis tapi nopo di ma'fu. Pun berikutnya kelihatan mata namun terlalu sedikit, misalkan darahnya nopo jenenge hewan yang sebenarnya darahnya tidak mengalir, seperti nopo tinggi. Jenengan ngertos tinggi? Saya itu ngerti tinggi waktu di Yaman. Di Indonesia kalau boten nanti ningali. Pas waktu di Yaman kau wadah tinggi niku biasanya teng kasur-kasur nggih. Nggih. Tinggi, kutu, terus nopo malih? Nyamuk. Nah itu ada darahnya namun tidak mengalir. Kata ulama, seandainya darahnya itu ada di nopo, di baju kita misalkan, kata ulama itu di ma'fu dengan syarat sedikit. Sedikit itu pripun? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sedikit itu seukuran dinar atau dirham, jadi sekitar sementen niki. Kedik. Tapi ada sebagian ulama, dan ini banyak disetujui oleh banyak ulama, yang penting secara kebiasaan orang nemen. Jadi misalkan cuma dikit teng mriki ngoten. Dan itu berasal dari tadi tinggi, kutu, nyamuk dan yang lainnya.
Untuk masalah cicak, misalkan sebagian ulama mengatakan dia punya darah tapi tidak mengalir, ada yang begitu, berarti cicak termasuk. Kata ulama itu dima'fu dengan syarat harus sedikit. Kalau banyak, syaratnya banyak, makanya nggak saya perpanjang mawon. Yang penting pokoknya ada darah. Kok kira-kira menurut jenengan gak nemen, berarti itu ma'fu, darah tadi dari nopo? Hewan yang punya darah tapi tidak mengalir. Terus juga misalkan nopo yang biasa ada di tubuh kita, misalkan nopo jerawatan, biasanya para jomblo niku biasanya jerawatan. Gini mboten nggih. Lek pun sepuh biasanya jarang sing jerawatan. Nggih kula senom lumayan, tapi alhamdulillah enggak boten pati kata. Lah jerawat niku pripun Ustaz, keluar darahnya? Atau udunen keluar darahnya? Niku juga kalau sedikit dima'fu. Kalau sedikit dima'fu, tapi kata ulama dengan syarat tidak kecampuran yang lain yang bisa dihindari. Contohnya nopo? Kecampuran misalkan darah yang lain atau kecampuran air. Kecuali sesuatu yang nggak bisa dihindari. Contohnya nopo? Keringat. Jenengan ada kena udun misalnya teng mriki. Kena keringat. Nah, itu nggak apa-apa kata ulama, kalau dikit itu masih dima'fu. Namun ini yang sering salah kaprah. Tadi katanya kalau ada nyamuk, kok darahnya ada di tubuh kita, kalau dikit katakan dima'fu. Ini sering salah kaprah. Misalkan lagi musim nopo, biasanya lah musim hujan ngeten iki biasanya banyak hewan nih kok, nyamuk atau nopo, bangkainya ada di baju kita dan seterusnya. Kata ulama, kalau ada bangkai hewan yang tadi seperti nyamuk, tinggi dan seterusnya, bangkainya ada di sak kita ketika sholat, maka kita berarti sholatnya batal karena kita bawa bangkai, dan itu hukumnya nopo? Najis. Paham nggih? Lah terus gimana Ustaz kalau misalkan sholat boten kepanggih, maksudnya kita nggak sadar setelah sholat, misalkan sholat di sini, setelah nyampe ke rumah ketinggal teng sak wonten bangkainya nyamuk, gimana Ustaz? Niki ulama khilaf. Tapi banyak ulama yang mengatakan kalau setelah sholat kok ketemu bangkainya gak usah diqodho, gak usah diulangi sholatnya. Kenapa? Kata ulama, sebab kita tidak diperintah untuk periksa teman-teman, misalnya jangan-jangan ada bang, gak usah gitu. Kecuali jenengan mantun ngecet, tokot kakinya misalkan wudu gak nyampe airnya, maka suruh periksa sama ulama sebelum sholat, sebelum wudu diperiksa dulu. Pun berarti kalau ada bangkai kok ada di sak kita, ada di saku kita, pas kita sholat terus kita lihat ternyata kelihatan, pun batal sholatnya, buang nih bangkai. Kalau bangkai itu boten ketinggal kecuali setelah sholat, enggak diulangi boten nopo-nopo, tapi ulama ngomong dawuh ulama berpendapat lebih baik diulangi sholatnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan nopo, memang tetap kalau setelah sholat kok lihat bangkai tadi nyamuk atau hewan-hewan yang nggak ada darahnya niku, kok ada di sisa dan seterusnya, ada di soplok dan seterusnya, kata ulama memang nggak apa-apa nggak diulangi, tapi langkung sae kalau nopo diulangi sholatnya. Terus ngati-ngati mawon. Namun jenengan nggak usah was-was nemen-nemen, misalnya sak deringe sholat kelambine digebas sampai pripun diteliti sampai cari kaca pembesar, nggak usah. Niku terlalu nemen-nemen. Ada misalkan saking was-wase, ada orang niku beli baju di pasar, dereng nopo dicuci. Kathah nopo boten? Nggih nopo boten? Biasanya ibu-ibu niku pergi ke pasar beli baju, nyampe ke rumah dicuci dulu. Kenapa? Takut najis. Kata ulama nggak usah. Itu kata ulama termasuk was-was niku. Boten usah. Kalau ada baju baru jenengan beli, ya udah langsung pakai sholat dan seterusnya, nggak usah dicuci. Paham nggih? Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya mencuci pakaian yang baru dibeli, karena ada nopo jenenge kewaswasan takut najis, kata ulama. Terus ada tempatnya sendiri-sendiri. Pun malam niki insyaallah kita seperti saya bilang tadi akan menjelaskan tentang nopo salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Kulo kali jenengan bahkan jin sekaligus niku semuanya itu tidak diciptakan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nyembah niku nggih kuwatah maceme, tapi nyembah sing jelas dan bener-bener diwajibkan dan ada tata caranya nggih niku salat. Kita niki hidup sama Allah diatur sedemikian rupa agar kita tidak lupa pada Tuhannya. Salah satunya dengan mewajibkan salat. Terus jangan sampai ngindengno salat. Saya pernah sanjang teng jenengan orang yang tidak nganggap enteng atau orang enteng no salat niku biasane seluruh sendi-sendi kehidupannya niku sae. Bahkan sebagian ulama niku saking nopo, ulama zaman dulu niku ngasih tahu ke muridnya, awakmu dadi apa wae gak apa-apa, dadi kiai yo gak apa-apa, dadi camat, dadi kades monggo, ikut politik monggo. Bahkan beliau orang dulu sampai bilang dadi maling gak apa-apa, sampai begitunya. Yang penting jangan lupa sholat. Saking nemene, tapi nggak boten leres juga. Sholat kok nyolong. Ini tuh saking pentingnya sholat. Dados sampai tukang nyolong aja disuruh nopo sholat, apalagi kita. Dan kalau tadi juga atau sebelum-sebelumnya saya nyampaikan ke jenengan, orang sholat kali boten niku benten Bapak Ibu. Biasanya orang yang rajin sholat niku gampang dinasehati. Orang yang tidak sholat itu wangel lek diomongi. Atau kadang iya tapi biasanya rasanan mburi niku biasanya. Nggih, gayane ngarepe wong sopan, mburi ni dirasane opo ae ngomongnya aku. Tapi lek tiange salat niku biasanya nyeresep teng lebet. Dan dulu di awal-awal pas kula mau kitab niki kula sanjang teng jenengan, Ustaz, bagaimana kalau ada orang ngomong salat niku cukup niat? Oh niku tiang niku enggak paham Islam niku. Islam niku dulu saya katakan niku pilarnya ada 3, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman niku hati, cukup hati iman niku. Islam niku enggak cukup hati, harus ada pekerjaan luar. Ihsan niku yang menyambung antara keduanya. Jadi kalau ada orang ngomong sholat itu cukup niat, itu berarti enggak paham agama Islam. Cetek ilmunya, enggak paham. Lek pancen orang enggak wajib sholat, ngapain Rasulullah mulai hidup sampai beliau meninggal, beliau enggak pernah ninggalin sholat. Dan enggak ada satupun dari ulama, dari khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, semuanya enggak ada satupun para waliullah juga yang meninggalkan sholat. Jadi kok bisa jenengan beranggapan sholat cukup niat? Nggih ngoten sembarang-barang cukup niat nggih ecoh ngoten. Saya katakan dulu jenengan dahar cukup niat, apa logis niku? Ya enggak kenyang. Jangan-jangan kelak jenengan misalkan atau siapapun yang beranggapan sholat itu cukup niat, jangan-jangan entar ketika mau masuk surga didawi sama Allah, ya udah masuk surganya cukup niat saja. Dingutenaken pripun jenengan? Jenengan mau minta nikmat sama Allah, ya Allah kalau minta nikmat agar dikasih anak, anaknya cukup angen-angen saja. Pripun jenengan? Dados enggak logis niku. Saya bilang tadi pilar agama itu ada 3. Iman niku berkeyakinan, punya iman, punya percaya, cukup hati kalau niku. Percaya bahwa ada Tuhan yaitu Allah, percaya ada malaikat Allah, percaya ada kitab Allah, percaya pada utusan Allah, itu dan seterusnya. Percaya itu hati, cukup, itu enggak harus diomongkan. Itu iman namanya. Kalau sholat, syahadat itu wajib diomongkan. Saya bersaksi enggak cukup hanya hati. Sehingga kalau misalkan di medan perang misalkan ada orang dia iman kepada Allah namun enggak ngomong syahadat, niku boleh diperangi. Kenapa? Islam itu enggak cukup diniatkan, harus di asyhadu alla. Makanya enggak ada orang mu'allaf itu yang dibilangin cukup niat, enggak ada. Kenapa? Karena iman itu cukup niat, kalau syahadat harus diucapkan. Yang kedua salat.
Nggak ada sholat hanya cukup niat, nggak bisa. Kenapa? Yang cukup niat itu iman, bukan Islam. Islam itu rukunnya berapa? 5. Syahadat, sholat harus ngiten. Allahu Akbar, Assalamualaikum, harus ada itu. Nggak cukup hanya niat. Nggak ada nih kok. Terus ada orang ngomong gitu, itu kebelinger. Biasanya wongi sok-sok pinter padahal gak iso maca kitab. Iso-isone maca terjemahan. Wis berani beristihad, salat itu enggak wajib. Dalilin apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Lek eling aku wis gak usah salat. Jare sapa jenengan? Niku ada. Kalau niki tegaskan lagi karena di desa kula mriki Agung Sian wonten sampai debat sama kiai kula. Niku wonten. Katanya niat cukup sholat. Alhamdulillah terus saniki pun tobat. Ala kulli hal. Syahadat, sholat, zakat. Zakat itu juga enggak cukup niat. Saya pengen berzakat, cukup enggak bisa. Itu Islam, itu rukun Islam. Rukun Islam itu harus ada gerak. Bukan hanya keyakinan, bukan hanya niat zakat. Puasa enggak cukup niat, haji enggak cukup niat, enggak bisa. Karena itu Islam. Kalau ihsan yaitu menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, atau kalau tidak bisa maka nopo Allah nopo yakinlah bahwa Allah itu nopo. Jadi kalau bisa kita nopo seolah-olah kita ini lagi menghadap di depan Allah, membayangkan ada Allah di depan kita seolah-olah. Kalau kita nggak bisa, ya kita nopo punya keyakinan bahwa dimanapun kita berada Allah itu akan selalu melihat kita, baik ketika ibadah atau seterusnya. Ini kula perpanjang karena memang banyak orang salah paham mengenai sholat. Kalau tadi di awal juga ngomong, niki guru kula nang kitab sing tebel ngeten niki sampai menyediakan bab khusus. Kata beliau, banyak orang yang salah kaprah hanya gara-gara kudiken enggak sholat, hanya gara-gara opname semalam enggak sholat, panas kedi enggak sholat, luka dikit enggak sholat, keseleo enggak sholat. Kata beliau, padahal orang itu enggak mungkin atau dilarang meninggalkan sholat kecuali ada 4 udzur, kecuali ada 4 alasan yang akan saya bacakan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa al-jum'atu ilal jum'ati was-salatu ilas salati kaffaratun bainahunna ma lam tughashshal kabair. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara Jumat satu ke Jumat lain, antara sholat satu ke sholat yang lain, itu akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Jadi misalkan sholat sekarang, setelah sholat kita berdosa, dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil itu katus nopo. Contohnya misalkan jenengan pinggir embung tiba-tiba lihat orang, yang cowok lihat cewek, yang cewek lihat cowok. Atau misalkan nopo, jenengan sempat nopo, misalkan nopo, punya kerentek elek ke tonggone, itu namanya dosa kecil. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau jenengan istiqomah sholat, antara sholat misalkan jenengan mengerjakan dosa kecil itu nopo lebur dosanya. Dosa kecil tapi, le dosa besar katus minum khamar, minum nopo jenengi atau pakai narkoba, berzina, terus nopo main judi, waliyadzubillah dan seterusnya. Itu kata ulama butuh tobat khusus. Tapi kalau hanya dosa kecil, pernah sedikit suudon sama tetangganya, atau setelah jenengan minta maaf niku nopo, kata ulama dosa-dosa kecil yang seperti itu bisa dihapus ketika jenengan sholat. Bahkan ketika wudhu, kata ulama, rontok jenengan dosanya semuanya, dosa mata, dosa tangan dan seterusnya. Dan jenengan kali kulo juga perlu tekankan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah dawuh, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholah. Yang pertama kali kelak dihisab di hari kiamat dari amal-amal kita niku nopo sholat. Lek sholati sukses, yang lain lanjut. Tapi lek sholati bilang ditanya sholat apa enggak, udah enggak akan ditanya yang lain niku. Yang ada adalah siksa kubur, waliyadzubillah. Dados monggo sareng-sareng jogo sholate, jenengan dados nopo mawon, jangan lupa sholat. Saya bilang tadi, kalau jenengan rajin sholat, apapun pekerjaannya, insya Allah niku ati tentrem. Wong cuma berapa menit. Apalagi kalau jenengan biasa nilai sholat niku nopo
rodok kaya napa untuk ngeten-ngeten biasanya kan nggih. Iya, kadang napa tumak ninanya enggak ada. Padahal tumak nina ini ku wajib ngoten. Terus monggo lah sing lintuni, Ustaz kula enggak kuat, sing lintuni enggak apa-apa udah salat. Zaman Rasulullah ada orang Badui ke Rasul, ya Rasulullah bagaimana kalau saya hanya sholat, puasa, haji, semua yang wajib saya kerjakan, lalu saya nggak ngerjakan apa, saya masuk surga? Masuk surga kata Rasulullah. Dijamin surga, nggak usah aneh-aneh. Makanya kalau bolak-balik memperingatkan kulo kiambak kali jenengan, tiang niku lek jaler, wes fokus kedua, satu sholatnya, yang kedua keluarganya, lek jaler kalau laki-laki. Lek cewek fokus kedua saja. Satu sholat, yang kedua auratnya. Udah gak usah macem-macem punan. Lek pengen sempurna, yang lain gak dilaksanakan. Lek jenengan sakit jogo kalih niku saumur hidup, insyaallah saya uripe. Yang awalnya suka rasanan, insyaallah udah gak akan suka rasanan. Yang awalnya didi tonggoni nopo, tumbas nopo, sesak nafas, ini insyaallah udah gak gituan. Karena iri, dengki dan seterusnya. Lek pun jenengan pun rasakan. Lek jenengan istiqomah salat, insyaallah niku ati tentrem. Kula niku lek umpamane mboten salat, ati niku panas rasane. Bahkan lek lambat salat gara-gara terlambat tidur atau gara-gara nopo kebabas niku kula bangunnya marah ke diri sendiri. Marahnya kula angel, hilangnya itu angel ketika kayak gitu. Biasanya niku lek wong awal-awal nikah kan ngoten. Mungkin Pak Rukian paham niku nggih. Lek awal nikah niku. Niku biasane napa sering kebabas. Niki mangke kita bahas. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati utawi iki ku bab salat. Jadi niki bab salat. A'dzarus sholati bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. A'dzarus sholati ithnani. Udzur orang boleh meninggalkan salat, kata beliau ithnani 2. Namun di syarahnya meniki tambah 2 lagi. Jadi kata beliau selain dari 2 tambah 2 berarti 4. Selain dari 4 ini orang tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Bahkan saat perang pun itu tetap ada salat namanya salatul khauf. Salat dalam keadaan takut, yaitu ketika dalam medan perang itu ada acaranya. Karena udzur salat cuma 4 ini. Camkan niki, kalau tidak ada 4 niki jenengan selamanya wajib salat. Qala an-naumu, yang pertama tidur. Jadi pertama adalah tidur, niki udzur salat. Artinya dengan nopo? Dimakfu atau nopo? Diampuni dosanya kalau gara-gara tidur. Namun lihat jangan sembarang. Misalnya ngeten. Jenengan tidur setelah isya misalkan. Jenengan siangnya kerja, biasanya lek wong berkeluarga kan ngoten. Dari pagi sampai sore kerja, setelah itu maghrib salat, isya salat. Mantun isya jenengan langsung ngeblak, karena nopo? Ngeblak maksudnya nopo? Langsung tilem. Mantun salat isya. Tidur kebablas sampai jam 8 pagi. Niki jenengan enggak dosa. Seandainya ada tetangga jenengan mantun salat isya, okay? Dia tidur dan dia itu tidur sampai kebablas jam 8 digugai. Ternyata dia misalkan nopo? Udah meninggal, kata ulama enggak akan dihisab salatnya. Kenapa? Karena ada udzur namanya nopo? An-naum, tidur. Jadi kalau memang tidak nopo? Tidak sembrono, maka jenengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tidur. Tidur yang seperti apa Ustadz yang enggak diampuni? Contohnya, jenengan masuk waktu duhur jam misalkan 11:30, Allahu Akbar, adzan. Alhamdulillah adzan. Tapi ya Allah kalau niat sholatnya mangke jam 1/2 kali. Tiba-tiba jam 1 meninggal. Ada niat kuat jenengan pengen sholat. Ada tetangga jenengan bilang ke jenengan, atau dia niat di hatinya, ya Allah kalau jam 1:30 mau sholat. Oke, jam 1 meninggal, kata ulama niku boten nopo-nopo. Yang penting ada keinginan kuat untuk sholat. Tapi jam 11:30 adzan, wes gak peduli, sibuk kayak mbek kerja, gak kerentek sama sekali pengen sholat. Jam 1:30 meninggal, maka dia dihisab dan dia disiksa gara-gara sholat itu. Ngoten. Udah masuk waktu sholat, misalkan jenengan mantun isya, biasanya bapak-bapak niki
Lah ibu-ibu jarang, lah ibu-ibu paling sinetron kan nggih. Lah ibu-ibu sinetron biasanya sampai dalu. Lah bapak-bapak ngobrol nopo pinggir embong. Misalnya bapak-bapak niki lagi ngobrol pinggir embong, husuk mantun salat Isya, oke aku pengen main-main ben gak sepaneng ben gak nopo stres. Akhirnya jalan-jalan ngobrol sampai jam 12. Ada dua kemungkinan. Jenengan kebiasaan misalnya ngeten. Biasanya lek aku turu mari jam 12, aku kebabas. Kok jenengan tetap tidur habis jam 12 jenengan dosa dan wajib ngodok. Nah, ngoten. Jenengan punya kebiasaan kalau jam 12 masih tidur maka subuhnya dicaplok ayam jare wong Jawa. Subuhnya terlambat atau kebabas. Jenengan yakin kalau saya tidur saya kebabas, jenengan dosa plus wajib ngodoi. Bangun nggak boleh ngapa-ngapain, harus langsung wudu sholat, nggak boleh ngapa-ngapain. Dosa lek jenengan nopo, boten langsung sholat. Jadi misalkan ngeten, jam 12 jenengan, oh kok jam 12, aku lek turu biasanya babas wis kah tak turu ae. Saya mau tidur saja, tidur beneran kebabas jam 8. Bangun jam 8 sik nyantai, sik mangan, sik ngobrol sampai jam 10. Jenengan mulai jam 8 mulai bangun sampai jam 10 ikut usotok. Kenapa? Sebab jenengan tidurnya dengan sengaja sembrono. Udah tahu kalau tidur kebabas, kok masih tidur? Kata beliau, kata ulama, itu nopo dosa plus wajib qada. Namun kalau punya kebiasaan ngeten, jam 12 tidur, oh iya aku tak turu ae, wong biasa aku jam 3 tangi, setengah 4 tangi, jam setengah 5 tangi, wis tak turu. Ternyata kebabas, niku boten dosa, hanya wajib nopo qada. Datus lek biasane mboten kebabas, kok dungaren kebabas, dungaren nggih, berarti jarang. Maka itu jenengan mboten dosa. Paham Bapak Ibu nggih? Dadi aja main-main, jangan sampai main-main kali salat niku. Ngoten niku. Pun berarti satu, kalau jenengan ada tidur atau ada udzur tidur, maka kata ulama itu dimakfu, enggak berdosa dengan syarat tadi. Yang kedua, qala an-nisyanu. Yang kedua yaitu lupa. Namun lupa ini ngali. Jadi misalnya ngeten. Biasanya kayak kangkang nih, kangkang lek teng pondok niku. Lek kula sin niku lek kadung pateng sinau ngoten, kadang lupa waktu. Debat niku lho, ngomong-ngomong debat sama temen lupa waktu. Lupa adzan niku kayak sampai enggak denger. Saking fokusnya debat misalkan ngoten. Belajar saking fokusnya kayak sekarang ini belajar online fokus ngoten. Enggak kayak seolah-olah enggak dengar adzan padahal ada adzan. Sampai kebabas padahal udah keluar waktu asar. Itu kata ulama itu lupa. Itu kata ulama itu enggak dosa tapi wajib qodoi. Semua wajib qodoi. Namun kalau jenengan lupanya hanya gara-gara main game, kata ulama dibayangkan kalau dulu yang biasanya bikin lupa itu main nopo syatronj. Syatronj itu nopo? Yang ada kudanya itu nopo jenenge? Sekak nggih. Main sekak kata ulama, misalnya ada orang mulai sebelum duhur sibuk main sekak sampai lewat duhur sampai asar lupa, kata ulama dia dua. Satu, dia berdosa, yang kedua dia wajib ngodoi. Terus lupa dan tidur itu udzur syar'i. Tidak berdosa kalau memang tidak sembrono. Yang nomor 3, karena jenengan menjamak sholat. Menjamak sholat itu insya Allah ada babnya khusus. Misalkan jenengan kayak saya dulu ke Madura, naik di sini, nyampe ke Surabaya atau nyampe ke Pasuruan itu duhur, saya langsung niat, ya Allah saya niat mengumpulkan sholat duhur dengan waktu atau dengan sholat asar, itu nyaman jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu jenengan ninggalin sholat nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang jam 11 atau setengah 12 adzan, lalu niat jamak, niat mengumpulkan duhur dengan asar, kok sebelum sholat dia meninggal itu nggak ada dosanya. Paham Bapak Ibu nggih? Yang penting niat jamak. Udah niat dulu saya akan menjamak di waktu asar. Seperti itu. Udzur yang ketiga nggih niku dipeksa wong untuk tidak sholat. Jadi misalkan wonten tanggi jenengan lagi jalan-jalan tiba-tiba dibegal, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita selamat. Dibegal langsung nopo? Ditaleni, diikat semuanya dan bilang sama dia, ente atau enggak diikat, dibilangin.
ente harus sama saya, nggak boleh sholat. Kalau ente sholat saya bunuh. Kalau kamu memaksakan diri untuk sholat maka saya bunuh. Maka jenengan itu boleh tidak nopo sholat. Tapi kalau bisa tetap diusahakan agar sholat pakai hati. Jadi misalkan ada orang dipaksa, kalau sholat saya bunuh kamu. Kata ulama, dia pegang bedil, dia pegang tembak, dia pegang nopo pisau. Kalau benar-benar kita sholat kita akan dibunuh, jangan sholat, nggak usah. Tapi sholat pakai nopo hati. Ngoten. Namun secara umum ulama mengatakan itu tidak dosa seandainya kita nopo benar-benar tidak sholat. Kalau tidak salah satu dari 4 itu, maka kita dosa meninggalkan sholat. Jadi udurnya ada 4. 1, tertidur dengan perincian yang tadi. Yang kedua, lupa dengan perincian yang tadi. Yang ketiga, ingin menjamak atau mengumpulkan sholat pada lain waktu, baik jamak takdim, jamak yang didahulukan, atau jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Dan nomor 4 yaitu nopo, ditakut-takuti atau diancam oleh orang, kalau sholat kamu saya tembak, kamu saya bunuh, maka itu jenengan nggak apa-apa meninggalkan sholat. Sakit dipahami nggih? Terus malam ini kita memahami 3 poin penting. Pertama tadi najis-najis yang makfu, najis-najis yang makfu. Yang kedua tentang pentingnya sholat, bahwa dalam kondisi apapun kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kedik-kedik monggo kita pelajari, lunakkan hati kita agar mengerjakan sholat itu bukan terpaksa, tapi karena kebutuhan, karena kita butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, kita tadi membahas udzur apa saja orang itu kira-kiranya bisa meninggalkan sholat, yaitu 1, tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak sholat atau mengumpulkan sholat, dan yang keempat karena diancam akan dibunuh kalau sampai sholat, walaupun sebaiknya tetap sholat pakai hati. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nonton? Bapak-bapak dulu. Wonten? Boten enten? Monggo. Napa? Kepompong. Nggih. Sampun nggih? Oke. Lanjut dari ibu-ibu, pripun? Badhe tanglet. Sampun paham nggih? Alhamdulillah. Monggo, lek badhe tanglet. Oke, atau dari Bapak lagi sebelum saya jawab. Sampun? Oke, tadi yang ngetanya nopo kepompong. Pompong halal nopo haram Ustaz? Niku hukumnya haram. Kepompong niku haram, dijauhi mawon. Mboten usah aneh-aneh. Kadang orang niku nopo sembarang akhirnya nopo dihalalkan sembarang. Misalnya sampai ada yang wonten niku yang ngomong nopo, misalkan nopo timsah, buaya halal, karena awal-awalnya terbiasa, akhirnya ular dihalalkan. Akhirnya sembarang akhirnya nopo halal semuanya. Hati-hati niku nopo langkung sae, mboten usah niko-niko, dijauhi kepompong, dijauhi. Karena kalau kita pikirkan yang halal itu lebih banyak dibandingkan apa yang haram. Gini mboten. Terus kadang namun kita itu kebiasa ngoten. Madosi sesuatu nopo yang lain, biasa itu karena digoda oleh setan. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Yang cair niku loh yang diharamkan cuma 1 yang memabukkan. Yang cair niku seluruhnya halal kecuali nopo yang memabukkan dan yang membahayakan. Yang lain halal. Akhirnya komen, Ustaz kok sembarang dihalalkan, diharamkan. Yang cair ini apapun halal, yang penting tidak memabukkan dan tidak nopo membahayakan. Itu pun demi kebaikan kita. Dan makanan pun itu yang rata-rata dihalalkan oleh Islam, itu semuanya enak dipandang. Sapi, ayam, kuda, misalkan walaupun kuda ada yang memakruhkan, kijang, itu kan enak pandangannya. Kalau kepompong nih gula lek kita kebayang normal mawon kulo kadang. Nah, makanya nopo langkung saya dijauhi. Jadi kepompong ngoten dijauhi. Sampun nggih? Sampun. Oke.
Allahu minkum wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.